Oke teman-teman, di sini saya ingin sedikit berbagi cerita tentang perjalanan menyusun skripsi, karena saya rasa hal ini harus disampaikan kepada teman-teman semua agar tidak terjadi dan dialami oleh teman-teman gitu. Terutama untuk yang sebentar lagi akan menyusun skripsi. Oke, singkat ceritanya, mungkin kita sudah ketahui bersama bahwasannya di tingkat akhir itu entah itu semester 7 atau 8 itu ada laga pertuntasan yang disebut dengan tugas akhir atau skripsi. Oke, saya pun demikian gitu sama. Saya harus mengerjakan skripsi. Nah, singkat ceritanya dimulai pada bulan apa ya? Entah itu Februari, mungkin masuk ke semester 8 itu mengontrak skripsi dan ya lumayan cukup lama untuk menunggu pembagian pembimbing dan akhirnya ketika Februari tersebut dapat pembimbing dan perjalanan skripsinya cukup normal gitu ya, setelah dengan seminar proposal di ACC dan dilanjutkan dengan skripsi dan lain sebagainya, ya mulai bekerja gitu untuk mengerjakan draft-draft skripsi dari mulai bab 1, bab 2 sampai bab 3. Nah, di pertengahan jalan ada sedikit kendala, bukan sedikit sih sebenarnya, cukup memberatkan saya terutama karena di tengah-tengah perjalanan, entah itu pada bulan Mei atau Juni, saya kurang ingat gitu ya, di Mei atau Juni itu laptop saya terkena musibah, yaitu terkena malware yang jenisnya itu ransomware, entah itu jenisnya atau apa ya. Yang jelas ketika dicari di internet namanya itu ransomware. Oke, hal ini menyebabkan terhambatnya begitu. Terhambatnya skripsi saya nunggak hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan itu tidak mengerjakan skripsi karena dari si ransomware ini mengunci semua file saya sehingga mulai dari file-file yang dari semester lama gitu bahkan sampai ke draft-draft skripsi pun ikut terkena gitu serta dengan dokumentasi-dokumentasi lainnya. Dan hal tersebutlah yang menjadikan mental dan juga apa ya, semangat itu turun drastis gitu, sangat down gitu. Dan tidak semua orang tahu bahwa saya mengalami hal ini dan sekarang karena sudah beres juga ya, ini sebagai pengalaman dan juga pelajaran buat teman-teman semua barangkali nanti juga mengalami atau bisa untuk mencegahnya. Oke, sedikit kita akan membahas tentang ransomware ini. Ransomware ini apa sih? Nah, ini ya singkatnya ransomware ini adalah kita searching ya biar tidak sok tahu. Nah, ransomware itu adalah sebagai perangkat lunak pemeras ya kata di web ini. Salah satu tipe malware-nya. Jadi jenisnya malware, perangkat lunak jahat yang dapat mengambil alih sebuah sistem dan menyandra dan mencegah penggunanya untuk mengakses data-data di dalamnya hingga uang tebusan dibayarkan ke pembuat ransomware. Nah, jadi si ransomware ini adalah sebuah malware yang diciptakan untuk memeras si para korbannya. Oke, singkat ceritanya, kenapa saya bisa terkena ransomware ini? Jadi ceritanya saya itu menginstal salah satu aplikasi untuk kebutuhan skripsi tentunya karena skripsi saya membuat media pembelajaran sehingga memerlukan aplikasi tersebut dan ya ketika menginstal itu tentu dia tidak dengan lisensi yang apa namanya yang legal gitu. Jadi mendownload di beberapa situs yang mungkin berbahaya gitu. Dan yang konyolnya itu adalah saya lupa untuk mematikan si koneksi internet sehingga terjadilah. Nah, ketika si ransomware ini masuk ke dalam komputer lalu mengekskripsi data-data saya. Nah, ini data-data perkuliahan saya. Nah, lihat ini tuh gak bisa dibuka. Nah, dan cirinya itu ada format tambahan nih kayak REJG dari jurnal, kemudian KKN semuanya kena kan, terus materi-materi kampus mengajar pun semuanya kena. Nah, cirinya adalah ada si format REJG ini. REJG karena infeksinya itu oleh virus si REJG ini. Nah, kita kalau misalkan untuk virus biasa gitu ya, yang bukan ransomware itu selain ransomware itu bisa dengan cara ya dihapus ini aja terus auto bisa kebuka.
Nah, kalau ini, nah ini nggak bisa dibuka ya. Dan hal tersebut membuat mental juga semangat saya turun untuk mengerjakan skripsi. Makanya sampai mangkir 2 bulan gitu ya, tidak mengerjakan skripsi karena ya itu dia, gimana mau mengerjakan gitu ya ketika semua filenya terkena ransomware ini, kemudian berikut pun dengan aplikasi-aplikasinya gitu untuk penunjang pembuatan media, dan akhirnya di sana saya luntang-lantung gitu mencari mencari apa ya mencari cahaya gitu istilahnya mah, mencari pencerahan gitu bagaimana caranya ini kok mungkin di sana terpikir untuk ya udahlah biarin aja gitu, mulai lagi dari awal. Cuman untuk langkah awalnya itu cukup sulit teman-teman. Akhirnya saya pun banyak melarikan diri, bukan melarikan diri ya, kayak mencari obatnya gitu dengan cara pergi kemana gitu ya, ke gunung, terus camping-camping dan lain sebagainya untuk menenangkan diri dan juga berdamai dengan keadaan. Nah, dari sana saya pun tidak diam gitu, mencari cara untuk bagaimana caranya untuk mengembalikan file-file yang sudah terenkripsi ini, kemudian bagaimana caranya untuk mengembalikan laptop saya kepada keadaan sedia kala gitu ya, dengan tidak ada apa-apa pun, tidak ada apa-apa. Dan selama 1 minggu, kurang lebih 1 minggu lebih gitu ya, mencari-cari di YouTube, di internet, dan semuanya mengatakan bahwa ini nggak bisa kembali gitu. Karena yang ini yang juga pengetahuan untuk teman-teman semuanya, di si ransomware ini ada 2 tipe gitu, ada yang online, ada yang offline. Cara membedakannya ada dilihat dari sini. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman kena ransomware ini akan ada notif seperti ini ya di file yang terenkripsinya. Ini adalah bentuk permintaan tebusan gitu dari si hackernya mungkin ya. Nah, di sini ada ID-nya. Nah, perbedaan ID online dengan ID offline itu berada di ujungnya. Nah, kalau ID offline itu setahu saya ketika mencari di internet maupun di YouTube gitu ya, akhirannya itu T1 gitu. Sedangkan ini kan tidak T1, J9. Nah, otomatis ini dikategorikan ID online. Nah, kalau ID offline itu masih bisa diselamatkan karena banyak deskriptornya. Sedangkan kayak yang online ini sampai sekarang pun tidak ada gitu, belum ada gitu. Entah saya yang tidak tahu gitu, belum ada untuk deskriptornya. Jadi ya mau tidak mau harus diikhlaskan. Tapi untuk mengikhlaskan hal tersebut lah yang berat gitu. Bukan hanya draft-draft skripsi, tapi juga video dokumentasi saya ketika naik gunung mungkin ya, sudah banyak di backup di sini dan ya harus diikhlaskan. Dan ya di sini untuk si apa si hackernya atau yang memberikan jebakan ini meminta tebusan sebesar $980, atau kalau misalkan masih 72 jam pertama katanya ada diskon 50% atau 490. Nah, kita coba convert berapa sih $980 itu. $980 kita konversikan ke rupiah ya. Nah, sekitar 13.966.000 atau dibulatkan 14 juta gitu ya. Waduh. Ya, untuk mengembalikan file-file tersebut si hackernya minta uang tebusan sebesar 14 juta. Ya logika aja gitu ya. Laptopnya aja nggak sampai 14 juta, mau-maunya untuk membayar 14 juta gitu. Dan itu tidak direkomendasikan karena nggak mungkin juga, belum tentu gitu untuk file kita bisa kembali, kecuali memang file-file yang begitu penting gitu, yang menyangkut perusahaan. Nah, kalau ini kan pribadi. Oke, tadi contohnya gitu kayak gitu untuk file-file yang terkena ransomware, ini nggak bisa dibuka sama sekali. Terus ada setiap itu ada tulisan ini, semuanya pasti ada notif seperti ini. Oke, kita bahas sedikit. Nah, jenis-jenisnya itu ada beberapa. Nah, di sini ada variannya, ada yang tadi area JG, terus ada juga family-familinya gitu yang tentunya banyak gitu untuk si jenisnya itu. Nah,
Gimana sih si ransomware ini menyerang? Nah, di sini ada ya, calon korbannya ada beberapa pintu masuk di antaranya. Yang pertama, menyusup di software bajakan. Nah, ya bisa masuk dan bersembunyi dalam program atau materi bajakan yang kamu download. Nah, ini kasus yang saya dapatkan. Saya menyusup ke software bajakan gitu, karena menginstal salah satu aplikasi lalu tidak tahu bahwa itu ada ransomware-nya. Ketika diinstal, koneksi internet aktif dan akhirnya kena, dan ya seperti itulah. Kemudian masuk dengan mengeksploitasi celah sistem operasi atau aplikasi. Ini contohnya ransomware WannaCry di tahun 2017, ini salah satu contohnya juga ya. Kemudian masuk dengan menghack sebuah sistem, masuk dari fake email atau email palsu. Nah, ini harus hati-hati apalagi di WA ya, sering sekali gitu untuk mengakses satu link email lalu masuk ke laman yang mencurigakan. Nah, itu harus hati-hati gitu. Ini pun bisa salah satu penyebabnya terkena ransomware. Kemudian bisa juga menumpang malware lain ya. Biasanya di drop atau di download oleh malware lain, misalnya Emotet atau Trickbot. Saya juga kurang tahu ya, membawa ransomware Ucrypt. Pokoknya seperti itulah intinya mah. Jadi menumpang ke malware lain. Nah, apa yang terjadi saat terinfeksi ransomware? Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa akan menguji sistem komputer korbannya. Masih mending kalau misalkan masih bisa dibuka si komputernya gitu, masih bisa dijalankan. Bahkan ada kasus yang sampai si komputernya tidak bisa masuk atau tidak bisa dijalankan sama sekali gitu. Bukan hanya file-file aja, tapi si sistemnya juga ikut kena. Ya masih beruntung sih orang Sunda gitu ya. Nah, ini jenis-jenis inskripsinya, nggak perlu saya sampaikan terlalu panjang. Nah, cara mencegah ransomware. Nah, ini saran yang bisa teman-teman gunakan, yaitu gunakan operating system asli. Ya, jangan bajakan sih kalau bisa gitu. Cuman susah juga gitu. Untuk kantong-kantong seperti kita, pakai yang asli kan lumayan juga gitu. Tapi kalau bisa gitu, gunakan operating system yang asli. Update OS dan aplikasi secara berkala. Nah, ini salah satu fungsinya, mengupgrade OS dan aplikasi itu agar adanya pembaruan gitu, sehingga si virus ataupun malware itu tidak bisa masuk gitu karena sudah ada pembaruan. Gunakan anti malware dan update selalu, lakukan scan secara berkala, gunakan password yang susah ditebak, yang berbeda, aktifkan dan gunakan two factor authentication. Udah tahu ini apa? Backup dan backup. Ini yang paling penting. Backup. Nah, saya berpikir waktu itu bahwasanya di laptop ini adalah tempat saya membackup semua kenangan lah, misalnya dokumentasi, dan ya tidak pernah terpikir bahwa akan terkena seperti ini dan hilang gitu. Jadi ini dijadikan sebagai backup pertama si laptop ini ya. Ternyata itu keliru gitu ya. Kalau misalkan untuk backup yang paling aman, ya entah juga aman atau enggak ya. Cuman yang resikonya lumayan sedikit, ya coba ke Google Drive atau ke web-web yang penyedia untuk layanan menyimpan data-data file gitu. Nah, dengan demikian mungkin bisa diakses kapan saja gitu. Yang penting ada jaringan internet, tapi tetap sih berisiko kalau misalkan akunnya hilang, ya hilang juga sih gitu. Cuman harus bisa untuk membackup dan membackup. Nah, apalagi untuk skripsi ya. Ini konteksnya skripsi. Jadi kalau saya setelah kejadian itu, akhirnya ketika sudah mengerjakan pun langsung backup, apapun itu. Jadi seberapa pun besarnya langsung di backup, agar ya kalau udah hilang mah menyesal sangat gitu. Sangat menyesal gitu. Jadi lebih baik berkorban sedikit kuota daripada harus mengulang lagi. Jadi backup. Nah, itu yang harus ditanamkan ketika mengerjakan skripsi nanti gitu, teman-teman. Batasi service yang tidak digunakan, jangan klik sembarangan, matikan makro, jangan download info sembarangan. Nah, ini banyak ya. Teman-teman bisa baca-baca di web lainnya. Oke. Nah, setelah saya terkena si ransomware ini, ya saya melakukan beberapa cara gitu ya untuk mengembalikan si file dan juga menghapus si malware-nya ini. Nah, dari hasil googling, dari hasil nge-YouTube dan lain sebagainya itu, alhamdulillah ada beberapa upaya yang bisa dilakukan gitu. Salah satunya dengan mencari si deskriptornya ini. Nah, si deskriptornya ini
terutama untuk yang ransomware yang masuk ke laptop saya, yaitu RAJG virus ya, atau RAJG file, adalah keluarga DJVU dari infeksi. Nah, keluarganya itu adalah DJVU, file pribadi penting, video, foto, dan dokumen. Nah, ini membantu mendeskripsi. Nah, ini ada deskriptornya gitu ya. RAJG adalah virus khusus dokumen Anda, kemudian memaksa Anda membayar untuk memulihkan. Oke. Nah, ini juga ada WRUI, Elmas, dan aneh-aneh gitu untuk namanya. Nah, di sini bisa di-download untuk si deskriptornya. Nah, ini sama juga biasanya seperti ini untuk peringatannya. Nah, di sini teman-teman tinggal untuk memasukkan masuk ke Emisoft ya. Ini salah satu penyedia deskriptornya, yaitu memasukkan yang pertama itu adalah text file. Yang ini yang readme ya. Yang not dari si hackernya, kemudian upload enscript yang terenskripsi, si file yang terenskripsi, dan yang terakhir ini ada email dari si hackernya itu. Nah, lalu masukkan. Nah, pas waktu itu belum sama sekali ada deskriptornya. Artinya masih baru si RAJG itu, sehingga tidak ada. Tapi untuk sekarang, alhamdulillah sudah ada deskriptornya ini. Nah, coba kita klik. Nah, tinggal dicari di sini, nanti tampilannya seperti ini. Dan download. Nah, ini downloadnya ya. Oke. Download, karena saya sudah mendownload, jadi tinggal kita pakai saja. Nah, ini dari hasil deskriptornya. File yang sudah terkena, dan di sini ada tulisan this ID to be an online ID descriptor is impossible. Nah, bahkan si deskriptornya ini pun bilang bahwa ini adalah impossible atau tidak mungkin gitu untuk dideskripsikan, karena si ransomware yang saya itu adalah ID-nya online. Oke. Nah, di sana kan akhirnya ada pada kesimpulan yaitu harus diikhlaskan gitu. Harus diikhlaskan. Oke. Dan ketika tahu bahwa ini tidak bisa kembali, ya stres parah lah gitu. Wah, harus gimana nih? Akhirnya saya mencari cara dengan menonton banyak sekali YouTube gitu. Dan beberapa ada yang bisa kembali seperti video, foto, dan juga file-file yang memang itu sudah dihapus gitu. Jadi bisa di recovery dan masuk, tapi masuknya lagi itu tidak full secara keseluruhan. Ada beberapa file yang tidak bisa kembali, tapi ya untung-untungan masih ada yang bisa terselamatkan gitu ya, terutama video dan foto gitu yang lumayan banyak. Nah, tapi untuk video bagaimana caranya tidak di video ini ya, bisa nanti terpisah ditonton di mana, entah itu di YouTube atau di Instagram. Ya, kalau misalkan ada kesempatan saya coba buat videonya. Ya, itulah kisah sedikit kisah saya ketika perjalanan skripsi, dan yang menjadi salah satu fokus ya atau saran buat teman-teman semua. Yang pertama tadi yang harus diperhatikan adalah backup gitu. Apapun filenya, apapun jenisnya itu yang berhubungan dengan skripsi, backup gitu, agar tidak terjadi hal yang seperti ini. Oke. Dan gimana sih rasanya gitu, selain dengan turunnya mental dan semangat, juga sulit lagi untuk bangkit kembali gitu. Bahkan saya sampai pesimis gitu, sepertinya tidak akan lulus di tahun ini gitu, karena dengan keadaan seperti ini, melihat teman-teman semuanya yang satu bimbingan itu sudah pada media sudah jadi, kemudian sudah jauh juga untuk draft skripsinya gitu. Sedangkan saya yang sebetulnya tidak melakukan PPL gitu, tidak melaksanakan PPL karena PPL-nya itu sudah di semester 7 karena mengikuti program kampus mengajar perintis, sehingga bisa dikonversi ke PPL, sehingga kalau secara logika matematisnya harusnya bisa cepat selesai gitu, harus bisa selesai duluan gitu dibanding teman-teman yang lainnya yang harus juga
melaksanakan PPL gitu. Artinya saya hanya di semester 8 ini hanya mengerjakan skripsi saja gitu, tidak ada beban PPL, entah itu membuat RPP, kemudian mengajar ke siswa dan lain sebagainya. Cuman ya takdir berkehendak lain gitu. Harus harus ada hal yang seperti ini, harus mengalami hal yang seperti ini, dan untuk bangkitnya itu lumayan lama, hampir 2 bulan gitu, sampai dosen pembimbing pun menanyakan gitu, ini Rijal kemana gitu. Rijal kemana kok di SG di SW-nya main terus gitu, naik gunung. Kayak untuk teman-teman yang nggak tahu pasti udah nggak apa seperti ini loh, kok Rijal enak ya gitu, naik gunung terus, main-main terus gitu, skipnya kemana. Oh, kalau orang-orang yang nggak tahu ya pasti berpikiran seperti itu gitu. Tapi untuk teman-teman yang terdekat yang tahu gimana ceritanya, ya sedikitnya akan mengerti gitu kenapa saya sampai mencari mencari pelarian gitu ke sana kemari, karena ya jujur sangat berat gitu untuk kehilangan tersebut, dan untuk memulainya kembali juga cukup berat gitu. Dan akhirnya penantian terakhir saya itu ketika turun dari Gunung Selamat gitu, itu terakhir saya untuk berpergian gitu, meninggalkan pekerjaan skripsi gitu, mengerjakan skripsi. Dan dari turun dari sana akhirnya memutuskan bahwa lah, nggak bisa gini terus gitu ya. Kalau misalkan nggak dikerjakan lagi atau berhenti sampai di situ, ya gimana gitu ya, orang tua kecewa mungkin ya, harus menambah semester lagi, kemudian juga harus eh, bergelut dengan diri sendiri gitu, gimana saya ke depannya gitu. Dan akhirnya setelah turun dari Gunung Selamat itu memutuskan untuk bahwa wah, ini berarti ketika 2 bulan kemarin itu, karena juga ditanya oleh dosen pembimbing lah kemana gitu, ditanyai, dan saya tidak bercerita sebetulnya gitu kepada dosen pembimbing karena saya rasa belum siap, dan juga ini tidak layak untuk diceritakan karena nanti takutnya gitu jadi berbasis kekasihanan gitu, berbasis karena kasihan gitu membimbingnya, jadi di luar saya tidak mau seperti itu gitu, karena tetap untuk urusan skripsi juga harus sesuai dengan prosedur dan juga harus benar-benar gitu ya, nggak berbasis rasa kasihan gitu. Saya tidak mau seperti itu. Tapi akhirnya diceritakan dan akhirnya mengerti dan juga disupport gitu. Untuk yuk bisa gitu, masih itu kurun waktunya tinggal 1 bulan lagi gitu, di bulan Juli akhir kalau tidak salah, Agustus 31 terakhir kan. Nah, di sana minggu-minggu terakhir akhirnya mulai bangkit lagi, mulai lagi menemukan semangat ya, karena yang tahu kapan kita bangkit dan tahu kapan waktunya untuk berjuang itu adalah diri sendiri gitu. Juga disupport dengan teman-teman yang satu bimbingan yang lainnya, walaupun mereka sudah jauh di depan, saya sangat tertinggal, media belum ada, draft masih acak-acakan, dan di sana memfokuskan diri untuk wah, sepertinya untuk 1 bulan ini saya akan fokus untuk ngejar skripsi. Nah di sana saya menutup pintu untuk berpetualang gitu. Ada ajakan dari teman, kemudian dari manapun saya tolak gitu, karena di situ fokus untuk mengerjakan skripsi. Nah, dari awal turun dari Selamat itu mulai untuk kembali menginstal si Windows-nya ini, dikembalikan lagi ke semula gitu, semuanya filenya dihapus, kecuali yang sudah selamatkan sempat di backup. Alhamdulillah sudah selamat untuk yang bisa terselamatkan. Nah, setelah semuanya selesai, akhirnya menginstal lagi aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk pembuatan media, mulai dari Unity, Photoshop dan sebagainya, dan lumayan sangat ribet sekali gitu, mulai dari awal lagi karena harus mendownload lagi, menginstal lagi, kemudian membangun lagi medianya dan lain sebagainya gitu. Tapi di sana yang menjadi titik balik untuk mengerjakan tersebut ya tentu ya semangat dari diri sendiri gitu, karena kalau bukan dari diri sendiri mau dari siapa gitu. Akhirnya mendedikasikan waktu sebulan itu untuk mengerjakan skripsi. Ya, kalau tahu gambaran waktu yang saya berikan dari setelah turun dari Gunung Selamat itu adalah saya bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur setelah sholat subuh kan sekitar jam 5 mulai mengerjakan tuh. Mulai mengerjakan, istirahat jam 8 untuk makan, untuk sarapan sampai jam 9. Jam 9 lanjut lagi sampai jam 12. Jam 12 istirahat sholat zuhur. Kemudian lanjut lagi setelah zuhur sampai ke asar, asar sholat lagi sampai dan mandi. Kemudian ke maghrib, maghrib sampai isya istirahat, makan, mandi mah udah ya.
makan, terus setelah sholat isya dilanjut lagi sampai jam 10 baru tidur gitu. Kalau mentok-mentok ada deadline untuk bimbingan ya bisa sampai jam 12 atau lebih. Nah itu tergantung dengan kebutuhan dan juga kekuatan mata gitu, mata dan juga laptop tentunya. Nah dari sana hampir sebulan itu melakukan hal seperti itu, jadi hampir lebih dari 8 jam gitu untuk mengejar ketertinggalan gitu dengan ya media dikebut bisa dengan waktu hampir seminggu lebih gitu ya, seminggu lebih untuk membuat media, mengumpulkan aset-aset dan merancang semuanya. Dan alhamdulillah dapat terkejar. Setelah media beres, revisi beberapa, kemudian lanjut ke draft skripsi, dan teman-teman yang lainnya sudah jauh di atas sana, saya harus mengejar kembali, dan motivasi itulah ya kalau nggak sekarang mau kapan lagi gitu. Jadi dengan tekad yang sudah bulat bahwa saya sudah pasrah waktu itu, entah akan beres Agustus atau tidak, yang jelas harus berjuang, totalitas perjuangan gitu, totalitas perjuangan ya, harus berjuang secara total gitu, maksimal. Dan alhamdulillah gitu setelah berjuang dengan jam kerja seperti itu, akhirnya terkejar, akhirnya bisa sidang di tanggal 26 Agustus, dan kawan-kawan yang dulunya duluan gitu, yang di atas jauh untuk saya kejar, justru teman-teman semuanya itu terdahului oleh saya gitu. Jadi alhamdulillah bisa sidang pertama gitu ya di teman-teman bimbingan, dan ya teman-teman yang lainnya pun beberapa ada yang mengatakan bahwa loh kok keren gitu, hebat bisa kekejar walaupun udah mangkir hampir 2 bulanan gitu ya, 2 bulanan kurang, tapi bisa sidang duluan ya. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan wah ya juga sih gitu ya, tapi gak ada yang tidak mungkin gitu ya, kalau misalkan kita sudah berniat dan bertekad mah apapun bisa terjadi gitu. Dan alhamdulillah bisa lulus di bulan Agustus ini, walaupun yudisiumnya di akhir juga gitu, tapi untuk sidangnya di tanggal 26, dan membuka apa namanya, gerbang, kata salah satu teman, membuka gerbang untuk yang lainnya bisa mengikuti lagi, untuk yang teman-teman satu bimbingan. Dan di sana saya bersyukur karena tujuan utama saya waktu itu adalah ya Allah, doanya tuh yang penting mas saya bisa sidang di bulan Agustus gitu, entah itu nilainya berapa, entah lancar atau tidak, yang penting bisa sidang di Agustus. Kenapa? Agar tidak menambah lagi semester, tidak menambah lagi biaya, karena jujur sudah diteror gitu oleh orang tua gitu, ini kapan sidang, yang lainnya sudah lulus, sudah kemana gitu, saya belum sama sekali, masih mengerjakan skripsi, masih mengejar deadline, dan itu gak enak jujur gitu. Jadi untuk teman-teman semua, kalau bisa gitu si skripsi ini segera dituntaskan, segera diselesaikan, kalau misalkan semuanya memungkinkan gitu ya, baik dari diri pribadi, dari dosen pembimbing, dari segi manapun gitu, kalau bisa duluan, karena nggak enak gitu lihat teman-teman yang lain sudah update mungkin di statusnya atau di sosial medianya bahwa sudah sidang, sudah lulus dan lain sebagainya. Itu jujur jadi tekanan tersendiri gitu, apalagi ya saya yang tidak melaksanakan PPL di semester 8 gitu ya. Harusnya memang bisa lebih dulu gitu, cuman ya namanya juga takdir mungkin ya, tidak bisa seperti itu. Suruh jadi beban gitu, kemana aja sana, kayak gitu. Cuman hal ini yang menjadi pelajaran mungkin bagi teman-teman semuanya untuk lebih berhati-hati lagi. Dan hal ini juga terjadi kepada teman saya gitu, teman satu bimbingan, dan itu di detik-detik akhir gitu, di akhir-akhir ketika sudah mau masuk bab 4, dan kejadiannya sama gitu. Kejadiannya juga sama, menginstal aplikasi yang ilegal misalkannya, yang mencurigakan dan kena, dan itu semuanya juga kena sama percis itu. Mulai dari medianya, mulai dari awal, membangun dari awal, draftnya juga sama gitu. Untungnya untuk draft kami itu terbackup dengan adanya Google Drive gitu. Jadi tidak dari nol sama sekali gitu. Cuman untuk aset-aset ataupun bahan-bahannya juga semuanya ikut hilang gitu. Jadi tetap aja bingung gitu walaupun draftnya masih ada. Dan akhirnya setelah beres ya, semuanya ngemplong gitu. Beban beban itu seketika mungkin
hilang sih enggak ya, seketika berkurang karena sudah bisa bernapas lega lagi, merasa lega bahwa wah akhirnya juga terkejar, akhirnya bisa sidang di Agustus. Dan ya cukup apa ya, cukup membuat kaget juga gitu, wah ternyata bisa nih gitu dengan kerja Rodi begitu hampir 8 jam lebih, melebihi mungkin kerja di perusahaan. Tapi ya itulah yang harus dibayarnya gitu, karena 2 bulan ke belakang saya asik untuk mencari pencerahan gitu, melantarkan skripsi, akhirnya harus diganti dengan perjuangan yang cukup berat juga. Nah, mudah-mudahan dari sedikit cerita ya ini bisa istilahnya memberikan pelajaran dan juga mawas diri bahwa hal-hal yang sepele seperti ini pun untuk membackup juga akan berpengaruh terhadap perjalanan skripsi teman-teman. Tapi kalau misalkan lebay jika gitu wae nyeritakan jika gini-gini ya, ini itu tergantung teman-teman semua ya gitu. Ini adalah cerita saya dari sudut pandang saya, dan setiap orang memiliki ceritanya masing-masing, nggak bisa disamaratakan. Ada yang mungkin terkena musibah yang lebih berat dari saya gitu, entah itu laptopnya rusak atau seperti apa. Ada mungkin yang tidak jarang sekali dibahas oleh dosen pembimbingnya dan lain sebagainya. Itu semua punya ceritanya masing-masing gitu. Dan kita tidak bisa sama ratakan seperti itu. Dan saya kurang setuju kalau misalkan ada kata-kata ataupun pernyataan bahwa lulus tepat waktu gitu. Karena menurut saya tepat waktunya setiap orang itu berbeda-beda gitu. Ada yang tepat waktunya 8 semester, ada yang 7 semester, ada yang 9 semester gitu. Jadi tidak bisa dijadikan patokan bahwa tepat waktu itu harus 8 semester. Itu kalau menurut saya gitu ya. Karena cukup menjadi beban juga sih sebenarnya untuk teman-teman, apalagi yang mungkin di kampusnya tidak biasa seperti itu. Kalau di kampus-kampus lain mungkin udah biasa aja gitu, nggak ada beban apa-apa. Cuman yang tahu diri sendiri itu adalah dirinya sendiri gitu, yang tahu kemampuan, batas kemampuan yang bisa untuk menyemangati itu adalah diri sendiri gitu. Karena jujur teman-teman, selagi saya mengalami hal tersebut, banyak gitu ya untuk dukungan dari teman-teman semua, yo semangat yo gitu, yo bisa yo gitu, atau kayak gimana gitu. Jujur itu tidak berpengaruh sama sekali gitu ketika di posisi yang seperti itu, di posisi yang hanya yang bisa membantu itu adalah diri sendiri gitu, karena nggak mungkin teman-teman yang lainnya eh, bisa untuk membangkitkan diri sendiri kalau diri sendirinya itu tidak mau untuk bangkit gitu. Kecuali kalau memang yo semangat yo, ini GrabFood-nya, ini GoFood-nya atau ShopeeFood-nya, wah justru itu bakal berpengaruh sekali gitu. Cuman kalau kalau hanya kata-kata yo bisa ya bisa, cuman untuk menghargainya ya sangat berterima kasih sekali gitu untuk kawan-kawan yang sudah memberikan dukungan. Tapi tentu yang paling besar, yang paling berpengaruh adalah semangat dari dalam diri sendiri. Nah, mudah-mudahan dari sedikit cerita ini ada manfaatnya, dan juga tidak ada lagi orang yang mengalami hal seperti ini. Mudah-mudahan juga dilancarkan semuanya. Dan untuk kawan-kawan yang masih berjuang pun jangan khawatir, jangan menganggap bahwa teman-teman tidak mampu, teman-teman tidak bisa gitu, karena skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai gitu. Jadi entah itu selesainya kapan, yang penting harus selesai gitu. Itu aja mungkin, kepanjangan kali ya. Mudah-mudahan sedikit berguna, apalagi untuk adik-adik tingkat saya gitu di kampus, tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi. Dan untuk teman-teman yang penasaran tentang bagaimana caranya untuk mengembalikan file-filenya, nanti bisa ditonton videonya di mana? Di YouTube mungkin ya. Karena di sini hanya sebatas untuk berbagi cerita aja. Sekian, mudah-mudahan semuanya dapat menjadi yang terbaik versi dirinya sendiri. Dan yang paling penting adalah jangan lupa bahagia. Wih. Nah, sih. Udah lah.